Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Jumarsih Asih Krip SQ7BN. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermimpi melihat hamparan padi yang menguning sangat luas di sawah dan melihat cahaya di langit bertuliskan lafaz Allah serta ada pintu Ka'bah. Alhamdulillah benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam menafsirkan mimpi itu bisa ditafsirkan secara lahiriah maupun batiniah. Penafsiran secara lahiriah tentunya akan mengarah pada kehidupan lahiriah seperti contoh rezeki, kesuksesan, dan lain sebagainya. Dan penafsiran secara batiniah tentunya akan mengarah pada kedamaian hati atau kerohanian. Dan pada tema kali ini saya akan jawab secara batiniah. Semoga bisa sedikit menyejukkan kerohanian kita semua. Amin. Para sahabat semua, pada hakikatnya setiap wujud yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki substansi dan filosofi maupun manfaat. Baik itu benda hidup ataupun benda mati, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Termasuk juga tanaman seperti padi yang muncul di dalam mimpi tersebut. Lalu apakah hubungannya dengan kerohanian? Para sahabat semua, perlu kita ingat bahwa semua wujud yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memiliki nama dan sifat. Bukankah untuk kita bisa mengenal Allah itu banyak sekali caranya? Di antaranya melalui pengenalan zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Dari mimpi tersebut, padi yang menguning merupakan sebuah contoh bahwa bukan rahasia lagi bagi kita bahwa tumbuhan tersebut merupakan sebuah contoh dari sifat baik, yakni semakin tua semakin merunduk. Itu adalah salah satu ilmu sepuh di dalam kehidupan manusia. Merunduk atau menunduk adalah merupakan bentuk dari sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi mengutip Ibnu Athaillah bahwa kerendahan hati yang ditujukan kepada Allah memiliki sifat tawadhu yang sempurna, hilang sirna segala pamrih. Ini sangat berbeda dengan kerendahan hati yang ditujukan kepada sesama makhluk, di mana bisa mengarah pada meyakini kebesaran diri sendiri, dan itu bukanlah tawadhu yang sejati, akan tetapi lebih layak disebut dengan kesombongan. Merendah dan mengalah kepada seseorang itu baik, tetapi ini lebih banyak yang menyaksikan, sehingga bisa terlihat oleh orang lain selain kita dan Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita duduk terdiam sendiri di tengah malam, saat manusia sedang terlelap tidur, kita meluangkan waktu sendiri, hanya kita dan Allah saja yang ada. Disitulah tempat kita merendah tawadhu serendah-rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang tawadhu atau rendah hati kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis riwayat ataupun ayat yang menjelaskan tentang ini. Kemudian selanjutnya, mari kita bahas tentang hamparan sawah. Maksudnya adalah luasnya kehidupan di dunia ini adalah media atau sarana kita untuk menanam kebaikan-kebaikan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang melihat cahaya di langit bertulisan Allah serta pintu Ka'bah. Para sahabat semua, cahaya itu bersifat terang. Langit adalah kondisi hati yang tinggi dan sulit untuk dijangkau manusia pada umumnya. Cahaya di langit itu adalah tercerahkannya jiwa seseorang yang berlandaskan pada agama dan ketuhanan
yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah orang yang tawadhu dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastinya adalah mereka yang memiliki hati jernih sehingga hidupnya bercahaya dan keterangan jiwa dan ketenangan jiwa akan menjadi tanda yang kuat untuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua, mengingat kita ini adalah makhluk yang masih banyak belajar dan terkadang juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih seperti sebuah grafik yang naik turun. Maka kondisi seperti itu terkadang mampu kita capai dengan tanpa sadar. Kondisi tercerahkan tersebut bisa kita capai tanpa sadar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang lebih tinggi dengan kondisi kita yang lagi kurang bagus, kita pun akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, sehingga benar-benar kita adalah orang yang tidak berguna di hadapan Allah. Tapi meskipun begitu, seseorang yang pernah pada level pencerahan jiwa atau kehidupannya pasti akan lebih cepat untuk kembali stabil dengan kehidupan yang lebih baik dan mengingat Allah yang menguasai semua makhluk dan yang membolak-balikkan hati setiap makhluk. Semoga Anda dan semua yang memahami video ini adalah mereka yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan pintu-pintu Baitullah dan pintu surga. Ibarat pintu Ka'bah yang tampil di dalam mimpi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.